pengusaha menengah, sekampung Melayu, kampung Bali, kampung rambutan, kampung Ambon sampai dengan Papua, sekampung Cina, sekota Jakarta, seluruh Indonesia. Mari kita mencari keadilan. Bukan bermaksud melebar, hanya mendalam saja. Karena kami ingin mendekatkan keadilan. Kami mencari keadilan. Hanya milik Tuhan yang Maha Adil. Dengan fakta dan tanpa rekayasa. Keadilan harus menjadi pencerahan. Keadilan dapat diambil tanpa kedoliman. Tapi di mana keadilan itu? Di mana? Di sana. Di gedung pengadilan. Ya. Betul. Ya. Gedung pengadilan. Karena di gedung pengadilan itulah semua kita dipertaruhkan di sana. Ya betul. Sebetulnya nih Mak nih ya, saya sebetulnya salah kostum. Saya tidak tahu ini ada situasi untuk mencari keadilan. Kemana? Mau kemana? Mau ikut parade Goes to UNESCO. Kebaya. Mantap sekali, Ma. Iya. Tapi di sana tentunya lebih menarik di sini. Mencari keadilan. Iya, keadilan. Ya. Di mana? Bentar. Mama ngomong dulu, ntar lupa ntar. Keadilan. Kalau kita jual beli beras, minyak goreng kita jual beli. Tapi di pengadilan itu mereka jual beli vonis. Gimana keadilan? Kita tidak bisa. Kita hanya ada di sini bisa berorasi. Kita tidak punya akses menuju ke sana. Di sini kita cari keadilan. Sekarang kita ke depan gedung pengadilan. Supaya mereka lebih mendengar suara kita. Teman-teman, aksi kita ini adalah aksi budaya Indonesia yang beragam dan bermartabat. Oleh karena itu, kita harus melakukan aksi ini dengan damai. Karena tujuan kita adalah mengetuk hati para penegak hukum di semua lini agar mereka tidak tuli dan bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya yang mulia. Emak mau ngomong lagi. Mereka mengatakan kepada kita jaga stunting. Tahu stunting? Apa itu, Ma? Stunting itu kalau kerdil tubuhnya, contohnya, tapi juga kerdil otaknya. Mak sih enggak ya? Mak enggak kerdil otaknya. Nah, di sini bagaimana kita bisa tidak kerdil otaknya, tidak kerdil tubuhnya kalau kita tidak seimbang? Sekarang nasihat lima sempurna udah ketinggalan zaman, bro. Ketinggalan zaman. Tapi kita harus gizi seimbang. Tapi bagaimana bisa gizi seimbang? Bagaimana? Keadilan. Tidak ada keadilan. Di mana keadilan? Jangan biarkan para penegak hukum itu berdagang dengan penggiringan opini. Sebab hancurnya para penegak hukum itu bukti hancurnya negara ini. Karena itu, biarkan mereka harus takut dan malu untuk menerima improvisasi saudara-saudara. Dengarkan, tapi dengarkan dulu. Kita belum mendengar keputusan hakim, belum juga melihat keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita dukung keputusan hakim agar mengambil keputusan yang tepat. Ya.
Inspektur Zubair telah tiba. Kira antarkan dia masuk. Jangan lupa bilang sama Neng Opi. Opi 2 jam. Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, Bapak Hakim Mabok. Inspektur Zubair. Apa kabar? Sehat, tapi sedikit kurang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Anda, Inspektur. Meskipun saya tahu Anda begitu sibuk karena tugas-tugas Anda yang begitu rapat. Tetapi saya mendengar Anda masih tetap beraktivitas dalam bidang kesenian. Dan yang paling menakjubkan, ternyata Anda adalah seorang sutradara yang cukup piawai. Dan ini terbukti. Sekarang bagaimana para aparat-aparat itu pandai sekali bermain sandiwara. Ironi, Bapak Hakim Mabok. Pada akhirnya. Ayo, silakan Inspektur, silakan. Terima kasih. Permisi Bapak Hakim, permisi Bapak Inspektur. Neng kopi. Pesan 2 gelas kopi bukan? Inspektur, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan menikmati kopi racikan Neng Kopi. Beliau tahu. Nah, Neng, cobalah kamu ceritakan pada Inspektur bagaimana caranya meracik kopi dengan baik dan benar. Pak Hakim ini suka membuat saya jadi malu deh. Seperti biasa saja Pak. Kopi 2 sendok, gula secukupnya, air panas juga secukupnya. Tapi memang ada satu rahasianya Bapak mau tahu? Apa tuh? Sebentar. Yang paling penting dalam membuat kopi adalah 10 goyangan kanan, 10 goyangan kiri. Laki aku jadi malu. Laki Inspektur, saya permisi dulu ya. Mau bikin kopi lagi. Bye-bye. Terima kasih Neng Kopi, terima kasih. Silahkan dicicipi. Inspektur. Tapi sebelum kita seruput kopi ini, seperti kata para ahli perkopian, menurut Profesor Dr. Haji Yusuf Supriyatna alias Yustin Mahesa dan juga Ibu Dr. Tuti Widyasuti, mereka bilang kopi tidak sedikit menghilangkan rasa kegalauan. Ayo, silakan. Wah, luar biasa. Oh ya, Bapak Hakim Mabok, ada yang kita mau bicarakan. Begini Inspektur. Saya hanya ingin mentanyakan perihal 3 orang tokoh aparat. Toto, Satrio, dan Raharjo. Dikarenakan persoalan itu belum begitu jelas bagi saya. Mengenai gawatnya masalah sehingga berakibat puluhan. Tapi saya sangat percaya kepada Anda dan rekan-rekan Anda bahwa Anda sudah menyelidiki peristiwa itu. Betul begitu, Inspektur? Ya, tentu saja. Inspektur Zubair, saya sangat berterima kasih sekali seandainya Anda mau memberikan kesimpulan daripada peristiwa itu sebelum nantinya pengadilan akan saya buka. Baiklah, Silahkan Inspektur. pada tahun lalu, tepatnya 11 Desember tahun 2021, jam 8.15 pagi hari, waktu Indonesia bagian Barat, 3 orang aparat, Toto, Satrio, dan Raharjo, menyerang masuk ke dalam toko perhiasan milik Aseng di Jalan Batu. Mereka bertikai.
dan melukai Aseng yang berumur 65 tahun di bagian belakang kepala. Akibat peristiwa ini mengakibatkan ratusan juta rupiah, bahkan lebih. Kesimpulannya sampai sekarang belum pasti. Dan kami tetap melakukan penyelidikan secara intensif. Dan Inspektur Zuber, apa yang kamu sampaikan barusan itu sudah ada di dalam laporan ini. Ini, bayangkan, selama saya berkecimpung di bidang hukum, baru kali ini saya mendapat laporan seperti ini. Cuma 2 halaman. Tidak ada lagi laporan berikutnya yang selanjutnya dilaporkan kepada saya. Tapi baiklah, baik. Saya juga akan berterima kasih kepada Anda. Seandainya Anda dengan sukarela mau menceritakan latar belakang dari peristiwa itu. Bisa saja. Silakan. latar belakangnya tidak ada. Inspektur, apakah Anda ingin mengatakan bahwa peristiwa itu sangat kompleks sekali? Sangat kompleks, Bapak Hakim Bagor. Baik, saya bacakan sekali lagi. Tertulis di sini, banyak sekali barang-barang berharga itu dan mahal itu lenyap pada saat kejadian itu. Apakah semua itu sudah ditemukan kembali? Seingat saya, belum. Saya punya keluarga, Bapak Hakim Bagor. Saya juga punya keluarga, Inspektur. Maksud saya, Aseng itu orang Cina. Namanya juga Aseng. Ya orang Cina lah. Masa orang Arab? Maksud saya, ada desas-desus yang menyebar. Ada seseorang yang terlibat di dalamnya. Wow. Siapa lagi yang terseret dalam peristiwa itu? Anak perempuan Aseng berumur 17 tahun. Namanya Likin. Dia cantik dan bahenol. Maksud saya, apakah masalah itu sudah diselesaikan? Bisa dikatakan tidak. Malah gosip itu hilang dengan sendirinya. Siapa setan penyebar gosip itu? Ios. Ios Buddha. Iya. Ios Buddha. Dia pemilik ruko dan bangunan itu. Dia ingin agar orang Cina itu lenyap dari rukonya, kemudian pindah bersama tokonya. Begitu? Bisa dikatakan begitu. Karena dia masih bercokol di sana. Iya, ini jelas sekali. Itu sebabnya kenapa Anda punya perasaan yang antipati terhadap si Aseng di wilayah itu. Iya. Dan ketiga lelaki itu, ketiga aparat itu melakukan perbuatan seolah-olah sebagai gairah kepahlawanan. Begitu. Oh, bukan begitu, Bapak Hakim Bagor. Gimana dong? Begini, ketiga aparat itu, Toto, Satrio, dan Raharjo, tidak peduli dengan orang Cina itu. Loh, kenapa tidak? Karena nama-nama orang pribumi yang terlibat dalam peristiwa itu tidak pernah disebutkan dalam laporan. Lalu kenapa kamu ceritakan semua ini kepada saya? Tadi Bapak Hakim Bagor mengatakan bahwa Bapak juga punya keluarga, bukan? Betul? Nah, saya kira tidak perlu bicara. Sesuatu tidak usah dibicarakan. Toh, para saksi sudah ada. Saya tahu. Dan saya sudah tahu, Inspektur. Tetapi di luar semua itu,
Saya tidak tahu apa-apa. Ini antara kita berdua saja. Ya, Semakin Bapak Hakim tahu sedikit, itu akan baik. enak saja kamu bicara. Apakah karena saya orangnya yang mengambil keputusan seperti itu? Nah, sekarang Yang terbukti ialah bahwa Asenglah yang menuntut kepada para aparat itu dan memancing pertikaian. Tetapi yang lainnya tidak perlu kita bicarakan, Inspektur. Bapak Hakim Agung, ada teman si Aseng. Anda ingin mengatakan Anda pun berpikiran seperti saya tadi kan? Benar, itu yang saya sedang pikirkan. Cuma dalam hal ini, bagaimana caranya si Aseng itu memancing pertikaian? Menurut laporan aparat, mereka dipancing oleh Aseng dan Rombeng dalam pertikaian itu. Tadinya aparat itu hanya jalan-jalan saja. Barangkali mereka mau mencari hiburan. Pas mereka lewat di tokonya Aseng, tiba-tiba Rombeng. Sebentar. Rombeng. Iya, Rombeng. Rombeng. Siapa Rombeng? Preman pasar itu. Lelaki tinggi, kurus, rambutnya gondrong, iya. Iya, benar. Nama panjangnya Romli Obeng Ristandi. Dan itu nama yang ketiga. Dulu pun tinggalnya mereka berpindah-pindah. Kadang-kala di Pesing, kemudian ke Grogol, lalu pindah ke Jonggol, dan terakhir di Kalideres. Iya. Lanjutkan, silakan. Nah, Aseng dan Rombeng lah yang memulai mencari gara-gara atas peristiwa itu. Ada saksi? Ada. Si Ios itu. Dia melihat dari jendela. Rombeng memancing-mancing pertikaian itu. Jadi si Aseng itu punya teman orang pribumi. Tentu saja. Masa dia mau milih teman orang Cina juga? Tapi Inspektur, sebagai teman itu tidak mungkin membuat pernyataan yang merugikan. Belum tentu, Bapak Hakim Agung. Oh, ini saya tidak mengerti. Sudah jelas tokoh itu tidak akan mau mengganti kerugian apabila terbukti bahwa Asenglah penyebab pertikaian terhadap Toto, Satrio, dan Raharjo. Justru, Bapak Hakim, Duyun itu dia bisa keluar masuk markas besar aparat. Tidak secara resmi, bisa lewat belakang. Dan pada saat itu juga, siang itu juga di depan Duyun, Rombeng, Toto, Satrio, dan Raharjo mengaku telah bersalah. Dan mengaku juga bahwa Aseng sering bicara tentang kearoganan para aparat. Hanya saja, Iya. Ada sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas di sini. Tetapi bagaimana Duyun merasakan beruntung apabila toko itu kehilangan ratusan juta rupiah? iya, barang-barang berharga yang telah hilang itu tidak mungkin bisa ditemukan kembali, alias hilang atau mati. Dan kita juga tidak bisa menemukannya pada Toto, Satrio, dan Raharjo karena mereka tidak kedapatan dalam menjual barang-barang itu. Oh, begitu ya. Dan Duyun tidak bisa lagi diharapkan sebagai teman. Setelah tahu bahwa Asenglah yang bersalah, telah memancing-mancing pertikaian itu. Jadi Anda harus hati-hati dengan orang ini. Tentang barang-barang yang hilang, yang jumlahnya jutaan rupiah itu. Asenglah yang harus mempertanggungjawabkannya pada Duyun. Jelas maksud saya?
mulanya seperti ini, Bapak Hakim. Asenglah yang memulai mencari gara-gara atas persetujuan itu dengan ampara. Aseng tidak disukai di mana-mana. Terima kasih, Inspektur. Anda sudah banyak sekali membantu saya. Itu saya izin untuk keluar saksi. Baiklah, Inspektur. Mungkin saya akan tetap mendapat keterangan dari Anda untuk berikut. Siap. Permisi. Boleh saya bicara? Oh, tentu saja boleh. Silakan. Ini mengenai soal Toto, Satrio, dan Raharjo. Ya, Perkara ini kelihatannya lurus-lurus saja tanpa liku. Tapi sebenarnya ya. Tapi terus terang saja, saya tidak mengerti kenapa kantor Anda mengadakan pemeriksaan pendahuluan. apa salahnya? Perkara ini menghebohkan banyak orang. Bahkan para anggota dewan pun menganjurkan supaya segera diadakan penyelidikan. Saya melihatnya tidak lebih dari tindakan lancang seseorang keturunan Cina. Lainnya tidak. Omong kosong itu. Kesimpulan tuduhan kami memang kelihatannya terlalu dramatis. Tapi percayalah, perhatian yang serius pantas diberikan. Anda jangan begitu naif. Anda harus belajar berpandangan yang jauh. Dan hati-hatilah, jangan sampai Anda membuat satu kesalahan. Atau secara tiba-tiba dan tanpa Anda duga, Anda bisa dibuang ke daerah yang sangat terpencil. Saya tidak mengerti. Mungkin Anda yang berminat ingin meloloskan si Aseng itu dari hukuman. Bagaimana kalau memang ya saya bermaksud seperti itu? Tidak benar bahwa Aseng yang memancing perseteruan. Apakah Anda berpendapat bahwa Aseng tidak pantas mendapatkan keadilan di negeri ini antara dia seorang Cina? Aneh sekali pemikiran. Saya tidak berpikir apa-apa, Saudara Jaksa. Semata-mata saya hanya berpendapat bahwa ketiga aparat itu melakukan perbuatan tersebut itu karena dipancing. Mereka itu bukan dipancing oleh Aseng, tapi oleh preman pasar yang bernama Rombeng. Saudara Ajib, di dalam laporan tuduhan saudara, hal itu tidak pernah disebutkan. Tentu saja tidak. Apa yang kami dengar, para aparat itulah yang menyerang Aseng. Lalu kami menyelesaikan persoalan itu. Lantaran itu tugas kami. Tetapi nanti seandainya Pak Yos, saksi Yos untuk pengadilan menyatakan bahwa Aseng tidak memancing perseteruan dan justru Rombeng yang melakukan provokasi, maka mau tidak mau kita harus mempertanggungjawabkan hal ini. Oh, jadi Ios bikin pernyataan semacam itu. Bukankah dia itu pemilik ruko? Dan kemudian dia ingin agar kita membuat pernyataan yang menguntungkan si Aseng itu. Ya Tuhan, kenapa Anda berpikir seperti itu terhadap Yos? Bukankah dia seharusnya berkata benar antara dia di bawah sumpah? Atau mungkin saja Anda tidak tahu Yos itu adalah mata-mata dari aparat dan juga dia punya hubungan yang baik di Kementerian Kehakiman. Saya nasihatkan kepada Anda, Kimabor, supaya lebih menghargai Yos. Ia mungkin saja tidak bersalah. Saya rasa saya cukup menghargainya. Dan dewasa ini, orang tetap menghargai orang yang menolak orang Cina untuk tetap tinggal di dalam rukonya. Saya kira asal Aseng tetap membayar uang sewanya. Dan saya baru diberitahu bahwa suatu kali Yos pernah memberikan informasi yang salah tentang diri Aseng dan putrinya. Oh.
Jadi Anda sudah tahu kan? Oh iya, Bukankah Anda keliru menyangka bahwa Yos akan mengusir Aseng daripada rukonya? Sebab ternyata ia kemudian akan mencabut kembali informasinya itu. Bukankah kita sebaiknya menyangka bahwa mereka telah mendapatkan kata sepakat yang saling menguntungkan? Anda jangan begitu naif. Saudara Ajib, persoalan ini tidak gampang. Kamu dengar, temannya sendiri yang juga akan melindunginya, malah menuntutnya. Dan pemilik ruko itu, yang semula juga akan menuntutnya, malah melindunginya. Ini tidak gampang, saudara Ajib. Tetapi kita harus punya satu kesimpulan. Untuk itulah kita digaji. Konyol. Oh. Silakan, terima kasih. Ya. Tapi seandainya Aseng dibebaskan dari segala kesalahan, maka di depan pengadilan nanti dia akan segera menuntut kepada para aparat. Tidak mungkin ada yang berani menuntut aparat. Paling-paling dia hanya menuntut Toto, Satrio, dan Raharjo lantaran dia tidak punya uang spesial pun. Dan juga preman pasar itu, Rompeng. Setiap orang harus berpikir 2 kali sebelum menuntut aparat. Di mana Aseng sekarang? Di rumah sakit. Dan Rombeng? Di Rutan Salemba. Iya. Iya. Kalau dianalisis keberadaannya, benar juga. Aseng tidak akan pernah berani untuk menuntut para aparat. Dan si Rombeng tidak akan banyak kinclong untuk membela namanya. Tetapi para aparat-aparat itu, mereka tidak akan puas begitu melihat orang Cina itu lolos dari hukuman. Tapi pengadilan harus menegaskan bahwa para aparat itu telah dipancing untuk bertengkar. Tidak begitu penting bagi mereka siapa itu pemancingnya. Apakah orang Cina atau orang Arab? Justru hal itu yang tidak benar, saudara Ajib. Biar bagaimanapun, perseteruan antara Aseng dan para aparat itu, toko itu telah dirusak dan barang-barang berharga itu telah lenyap. Paling tidak, para aparat itu terlibat dalam persoalan ini. Ya, saya kira Anda pun tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi saya percaya jiwa patriotik Anda pasti bisa mengarahkan siapa yang pantas untuk bela. Dan saya menekankan satu hal. Saya dinasihatkan dan nasihat ini datang dari kalangan tinggi di kemiliteran bahwa dewasa ini negara lebih membutuhkan dukungan para hakim. Saya bingung. Memang sangat sukar untuk mengetahui, apalagi mengetahui dengan pasti di mana keadilan itu dikehendaki. Kamu harus mengetahui hal itu, saudara Haji. Tentu saja. Tetapi Menteri Kehakiman kita telah mengucapkan satu ucapan yang sangat brilian dan barangkali ini bisa dijadikan pedoman. Apa saja yang dapat mempersatukan rakyat Indonesia, itulah yang disebut keadilan.
Ya, tentu saja. Ya, ucapkanlah itu dengan sedikit kegembiraan, Pak Hakim. Nah, sekarang Anda sudah tahu latar belakangnya. Berarti Anda tidak akan kesulitan dalam memutuskan perkara. Sampai ketemu di ruang sidang pengadilan nanti. Kamu panggilkan Inspektur Juber. Bilang sama dia. Cepat menghadap saya. Dia berada di ruang saksi. Dan jangan jaga, jangan sampai menarik perhatian. Baik, Yang Mulia. Bapak Hakim lapor. Inspektur, kamu itu gimana sih? Untung saja saya tidak meneruskan nasihat Anda itu. Itu berpihak di pihak Asep. Dan saya baru dengar bahwa Ios bersedia menjadi saksi di bawah sumpah. Rombenglah yang membuat kerusuhan dan bukan si Asep. Iya, memang begitu. Memang begitu. Sekarang apa lagi maksud Anda, Inspektur? Bahwa Rombenglah yang melakukan provokasi. Jadi begitu kebenarannya. Kebenaran atau bukan, kita tidak bisa. Dengar, Inspektur, dengar. Rombeng bersalah. Kamu berada di pengadilan, di tengah-tengah pengadilan. Sekarang jawab, apakah Rombeng itu bersalah atau tidak? Ya, saya memang tidak berada di rutan itu sendiri. Tapi menurut laporan secara resmi, disebutkan bahwa Rombeng sedang sakit paru-paru. Dan disebutkan juga bahwa Rombeng telah mengaku. Hanya saja, Baik. Rombeng telah mengaku bersalah. Tapi apa maksud kamu dengan hanya itu saja? Rombeng itu seorang veteran perang berpakai Margo. Dan dia agak linglung karena sebuah peluru yang pernah nyasar di otak. Si Ios juga tidak mungkin bisa mendengar ketika aparat itu telah memaki-maki para aparat. Karena tidak mungkin dia bisa mendengarnya, Ios. Iya, tentu saja, Inspektur, tentu saja. Memberikan provokasi itu tidak perlu dengan suara yang keras. Hanya dengan satu tangan kaget saja. Satu itu akan timbul sebuah provokasi. Tetapi saya mendapat kesan bahwa pihak kejaksaan telah memberikan lubang kepada para aparat. Ya, memang itulah yang mereka inginkan. Iya, begitulah.
Aseng tidak berada di tempat kejadian waktu itu. Luka di kepalanya karena dia terjatuh. Itu saja yang dikatakan. Benar kata orang. Mungkin orang-orang itu tidak bersalah. Cuma mereka apes. Berada di tempat dan situasi yang salah. Bapak Hakim Magor yang mulia. Cukup. Kamu tidak perlu lagi melanjutkan kalimat terkutuk itu. Bapak Hakim. Cukup. Cukup, Inspektur. Maafkan saya. Maafkan saya. Anda jangan salah tafsir, Inspektur. Anda sadar saya ini dalam keadaan galau. Ya, saya sangat percaya apa yang Anda bicarakan. Tetapi kamu ketika memberikan nasihat kepada saya, apa maksud nasihat kamu itu, Inspektur? Apakah Anda tidak kepikiran bahwa Jaksa Ajib menginginkan jabatan Anda yang sekarang? Makanya dia memberikan jalan yang keliru. Dan hal itu sudah biasa di zaman sekarang. Aseng itu tidak bersalah. Dan dia juga tidak membuat provokasi. Dan dia juga tidak berada di tempat pada peristiwa kejadian itu di toko. Lalu dia kembali. Jujur tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian terjadi kerugian yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Jujur sebagai teman tidak bisa hanya untuk menuntut ganti rugi itu kepada Aseng. Yuyun akan menuntut ganti rugi itu kepada para aparat. Karena Yuyun sudah menjadi teman Cina. Bisa dikatakan dia adalah begundal Cina. Dia akan menuntut, tapi dia akan pinjam tangan. Dan dia juga akan mengatakan bahwa para aparat itu dengan jiwa patriotik telah menyita barang-barang yang ratusan juta rupiah. Bisa Anda bayangkan akibat keputusan Bapak Hakim Magor yang mulia kepada para aparat itu. Masyarakat juga tidak terima atas keputusan itu. Di zaman rejim ini tidak mungkin seorang Cina bisa menyalahkan aparat. Itu ada apa nih? Mereka dimintakan komandannya.
segera ke ruangannya Hakim Zaki. Bilang kepadanya, saya mengharapkan kedatangannya segera. Baik, Yang Mulia. Hai, selamat siang Bapak Hakim Magor. Kenapa jadi linglung begitu? Coba, apa yang Bapak lupakan hari ini? Bapak lupa membawa makan siang Bapak. Lalu nanti Bapak akan menelpon makanan jenis junk food yang ada sosisnya yang besar. Ada daging asapnya yang tebal. Nah, apa yang terjadi? Gula darah Bapak akan naik dan kolesterol akan meningkat. Lalu, Tuti Morante, aku sakit sekali. Tuti Morante, tolong aku ambilkan obat cepat, Tuti Morante. Itu terjadi 2 minggu yang lalu, kan? Itu tandanya kalau Bapak kurang memelihara diri. Nah, ini makanan Bapak yang paling sehat. Oke, silakan. Isi agak besar. Sayang bos, enak sekali. Ya, ini sangat istimewa Pak Hakim Magor. Enaknya. Lalat ada ayam gorengnya ya? Oh iya, ada. Ini spesial, lain daripada yang lain. Enak sekali rasanya. Buatan Tuti Morante gitu. Enak bukan? Ya. Nah, baiklah minum. Permisi. Aduh, hampir aja tadi kita kagak bisa masuk di luar. Orang-orang sama aparat-aparat lagi pada kumpul. Katanya sih mau nyasiin sidang hari ini. Kalau sidang hari ini tuh saya kepengen ya para aparat-aparat itu bakal dapat menerima hukuman yang setimpal. Iya, setimpal. Bagaimana kagak mungkin? Dia tuh kejam, dia tuh gak punya hati, dia tuh ngegunain jabatannya buat nindas kaum yang lemah. Nah itu, tadi kan saya kan di pasar ketemu sama orang-orang, terus mereka bilang, untungnya masih ada pengadilan. Nah coba itu, ini kagak bisa dibiarin. Para aparat-aparat itu katanya merampok pedagang, terus digebukin sampai hancur, babak belur. Meskipun pedagang itu seorang Cina, kan gak seharusnya ya dia tuh diperlakukan seperti itu. Pak, coba seandainya nih, Pak Hakim bayangin deh, di negeri ini sudah tidak ada lagi yang namanya hukum dan keadilan. Sudah bisa dipastikan para aparat-aparat itu bakal itu yang namanya ngerampok masjid, gereja, dan tempat peribadatan lainnya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya dong. Betul Pak Hakim. Mungkin bagi mereka dengan memukuli orang atau mengambil harta benda orang lain bisa membuat mereka menjadi kaya. Padahal salah seorang dari mereka yang namanya Satrio menikah dengan perempuan yang sebelumnya merentangkan daging di pinggir jalan. Dan mereka yang menyerang rombeng, kuli bangunan yang saat itu sedang mengaduk semen, yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian. Katanya banyak orang yang melihat kejadian itu, dan aparat itu terang-terangan memukuli rombeng, tapi tidak ada yang berani melerai karena memang wilayah itu sudah dalam teror. Siapapun yang berani ngomong sembarangan atau merasa so jago, maka besoknya akan hilang begitu saja. Iya, betul Pak. Sebentar dulu saya mau ngomong, sebentar. Nah. Rombeng itu bukan kuli bangunan. Dia itu preman. Kan kalau setiap latihan begitu. Oh iya. Lanjutkan, kamu mau ngomong. Benar, tadi di pasar saya bilang sama orang-orang bahwa Bapak Hakim Magor akan menghukum mereka dengan seberat-beratnya karena seluruh jiwa dan raganya serta pengabdiannya dia serahkan untuk negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Bukan begitu Bapak Hakim Magor? Ya, tuh. Izin
izinin saya mau ke ruang sidang nih, mau beres-beresin berkas ya, ya saya ya. Kembali ke tempat kamu. Iya. Bereskan sesuai yang telah direncanakan. Siap. Dan kamu ingat hafalannya, ya. Permisi, mari. Permisi. Ayo. Bapak Hakim Magor, seluruh orang baik berpihak pada Anda. Loh. Jadi tenanglah, tidak usah khawatir apapun. Hanya satu pesan saya. Jangan makan terlalu cepat. Jangan. Kunyahlah pelan. Itu baik untuk kesehatan Bapak. Baiklah, sekarang saya harus pergi. Kan Bapak akan menghadapi perkara yang sangat ruwet. Tapi jangan keburu nafsu, jangan ya. Makanlah, jangan keadaan galau, jangan. Menang itu tidak akan berubah apapun. Jadi jagalah kesehatan. Tapi ini kenapa tidak habis ya? Sebaiknya dihabiskan ini Bapak Hakim Magor. Sudah tidak nafsu makan lagi, Biasa. Jangan keburu nafsu seperti ini Bapak Hakim Magor ya. Tenanglah, baiklah. Jagalah dirimu baik-baik, meskipun ini tidak habis. Kesehatan adalah pangkal kebahagiaan. Ya. Baiklah, nampaknya sekarang saya harus pergi karena saya lihat Bapak Hakim Magor ini semakin galau saja. Iya, untuk menghukum para aparat. Bagaimana? Dihukumlah mereka? Tegakkan keadilan. Bapak Hakim Magor yang mulia, gunakanlah hati nuranimu, tegakkanlah keadilan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju? Oke? Oke. Oke! Tegakkan keadilan? Ya. Baik. Tegakkan keadilan? Ya. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Tegakkan Gor, kenapa kau panggil aku kemari, Gor? Bang, aku ingin bicara. Apa pula yang akan kau bicarakan? Bang, sebentar saja Bang, sebentar. Yang nanti aku menghadapi perkara yang begitu ruwet sekali. Ya. Soal dia orang aparat itu kan? Siapa yang bercerita pada Abang? Persoalan ini sudah menjadi rahasia umum di Departemen Kehakiman, Gor. Mereka menganggap bahwa perkara ini begitu sulit dan ribet. Apa kata mereka di sana? Mereka kasihan pada kau, Gor. Aku juga tidak tahu apa yang mesti aku lakukan, Bang. Ya. Dan tidak kusangka bahwa persoalan ini sudah menjadi perhatian masyarakat. Oh ya? Dan banyak orang bilang bahwa Asep, temannya itu, Tuyun maksud saya, dia sangat berbahaya. Betul. Betul sekali. Tuyun temannya Aseng itu adalah orang yang sangat berbahaya. Dia salah satu temannya si Yos, pemilik bangunan dan ruko itu. Tapi si Yos juga bukan manusia yang gampang menyerah, Gor. Apa yang Abang ketahui tentang si Yos? Sangat banyak, Gor. Sangat banyak. Relasinya ada di mana-mana. Maksud Abang, relasi di kalangan tingkat tinggi. Betul. Kalangan tingkat yang paling tinggi. Tapi bagaimana seandainya
Kau bebaskan saja si Cina itu. Tapi jangan lupa kau bebaskan pula 3 orang yang namanya siapa itu tadi? Toto, Satrio, dan Raharjo, dengan alasan bahwa mereka dipancing ribut oleh orang yang bernama Komando. Dengan begitu, tentu para komandan mereka akan merasa senang dan puas. Dan yang sudah pasti, mereka tidak akan berani menuntut ganti rugi atas harta benda mereka yang hilang tadi. Bang, tapi abang lupa bahwa temannya itu dia akan berani menuntut para aparat. Dan pada akhirnya bang, seluruh komandannya di Mabes akan menelanku bulat-bulat. Tapi kalau kau bebaskan si Cina itu tanpa kau berikannya kompensasi, maka si Yos itu pasti akan marah besar. Tapi kau harus ingat kok, Yos ini hutangnya sangat banyak. Hutang di bang. Ya. Jaksa Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi juga hadir yang mulia. Mereka kan harus bagaimana? Begitu saja Raden. Kau siapkan saja buah-buah kursi. Kemudian tutup mulut kalian. Kau keluar. Baik, Kapolri. Tegakkan keadilan. Apa yang abang katakan tadi itu adalah perkataan terakhir para aparat. Ya, Pak Yos ini tentu tidak akan mau mengorbankan si Aseng untuk menjadi korban sendirian. Karena dia membutuhkannya kok. Untuk dijadikan sapi perah. Kau jangan gimana-gimana kok. Aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Kau jangan mengada-ngada mengatakan bahwa Yos itu sapi perah. Sudah. Apa tidak sebaiknya kita lupakan Pak Yos yang membutuhkan sapi perah? Bang, abang janganlah gampang tersinggung. Ingat, bau tanah sudah mulai mendekat. Alamak. Nah, gigi abang itu sudah banyak yang lenyap. Tinggal lagi. Ya itulah bang. Ingat juga hubungan persahabatan kita, hubungan kita. Apa maksudmu dengan hubungan kita? Aku tidak bisa memasuki perkaramu kok. Kau mau memihak kepada Kementerian Kehakimankah? Kepada para aparatkah? Kepada si Aseng sekalipun? Itu urusanku sendiri kok. Zaman sekarang ini orang sibuk mengurus dirinya sendiri. Lantas abang kira apa yang sedang kita bicarakan sekarang? Bang, aku juga sedang mengurus diriku sendiri. Tetapi aku tidak tahu jalan mana yang harus aku tempuh. Itulah nasib kau. Ya Tuhan, abang harus mengertilah bang. Aku mau berbuat apa saja. Katakan bang, apa yang harus aku lakukan. Tapi aku juga harus tahu apa yang mereka mau. Aku juga harus tahu apa yang mereka kehendaki dari aku bang. Kalau begini situasinya, ini artinya tidak ada lagi keadilan. Kalau kau, aku akan berteriak. Tidak ada lagi keadilan di negara ini. Ya Tuhan, salah lidah lagi saya. Bukan itu maksud saya, Pak. Maksud saya adalah saya ingin mengatakan, saya tidak apabila ada pertentangan semacam itu, maka saya Kalau begitu, kamu harus menganggap bahwa diri kita bersaudara. Bersaudara sesama manusia. iya, Nah, tentu saja. Saya tidak pernah mengadakan perbedaan dalam hal seperti itu. Abang janganlah terlalu memikirkan apa yang dikatakan sama saya. Jangan terlalu dipertimbangkan, Bang. kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa saya tidak boleh mempertimbangkan ucapan kau? Saya juga seorang hakim kok.
Bang, abang adalah sahabat saya. Abang adalah saudara saya. Kalau abang terlalu mempertimbangkan setiap perkataan hakim, maka saya akan bersedia mengambil keputusan apapun juga dengan sungguh-sungguh, dengan keberanian saya, dengan keras sekali. Tapi saya juga harus tahu apa itu keputusan yang dikehendaki oleh para aparat tinggi itu, Bang. Kalau saya bebaskan Cina itu, maka seluruh teman-temannya akan marah padaku. Dan kalau aku mengatakan bahwa preman itulah penyebab provokasi, maka si Ios, pemilik hidung itu, aku tidak mau dilempar ke tempat yang terpencil. Aku juga tidak mau kehilangan jabatanku yang sekarang ini. Dan yang terpenting, Pak, aku tidak ingin bermusuhan dengan para aparat. Aku punya keluarga, Pak. Aku punya keluarga. Memang mudah. Istriku selalu menasihatkan. Keluargaku selalu juga menasihatkan agar aku selalu jujur setiap mengadili perkara. Tapi apa yang terjadi? Aku terkapar di rumah sakit. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dari saya? Dan sudah pasti saya tidak akan menyalahkan ini semua kepada para aparat. Tetapi saya harus memilih apakah Cina itu atau preman itu. Yang mana? Yang mana, Bang? Aku juga tidak bisa memilih antara Cina dan preman itu. Aku tidak mau dilempar ke tempat terpencil itu. Aku lebih baik di Salemba, di Cipinang, atau di Sukamiskin. Wah, janganlah abang memandangi saya seperti itu. Saya akan bersedia menasihati nasihat abang. Saya akan melakukannya. Asal jelas, Bang. Yang mulia Hakim Magor, bersedia saja tidak setuju. Lantas apa yang mesti saya lakukan, Bang? Apa? Pada saatnya nanti, hati nurani kau bagi seorang hakimlah yang akan membimbing. Ingat itu. Ya, tentu saja. Keputusan itu berdasarkan pengetahuan dan hati nurani. Tapi sekarang saya harus memilih, Bang Zaki. Katakan. Magor, saat sekarang aku tidak bisa membantu kau. Karena belakangan ini banyak sekali aparat-aparat yang terlibat dalam kejahatan. Itu gara-gara sesambung. Ya, udahlah, aku balik dulu lah. Baik. Bang,
kau datang. Mak, kamu bilang itu adalah ulang tahun aparat dari Kejaksaan Agung. Apa maksudnya? Hah? Ma, aku sedang mengadakan iya. Aku akan menghadapi sidang. Kasus ini sangat berat sekali. Ya. Lapor, Yang Mulia. Toto, Satrio, dan Raharjo telah tiba, Yang Mulia. Ya, bilang aku sudah siap. Kursi wartawan juga telah penuh, Yang Mulia. Jaksa senior berkata, kursi hakim harus tetap kosong. Jangan sampai salah hati penonton, supaya hakim tidak mengadili dengan berdiri di lantai. Ya, aku juga tidak akan menghinakan perbuatanku seperti itu. Gimana maafnya, Yang Mulia? Sebentar. Ini juga aku lagi cari. Sebentar. Kalau tidak aku dapatkan, siapa yang jadi terdakwanya ini? Mana sih? Bisa, Yang Mulia. Biar saya bawa, Yang Mulia. Wah, Yang Mulia, ini bukan maaf laporan. Itu majalah dewasa, Yang Mulia. Wow. Senyum. Cari. Jangan membuka kritik. Itu mereka jangan mengusik hakim, polisi jangan mengusik jaksa, jaksa jangan mengusik hakim. Ya, betul. Harus menegakkan hati nurani dan ilmunya. Harus ditegakkan. Baiklah saudara-saudara, baiklah. Kita harus kembali kepada tujuan kita semula. Untuk apa kita berkumpul di tempat ini? Ingat saudara-saudara, aksi kita adalah aksi budaya Indonesia. Ya, betul. Aksi kerusuhan. Kita ini adalah aksi mencari keadilan. Ya, betul. Oleh karena itu, kita harus menjalankan aksi ini dengan santun dan juga bermartabat. Ya, betul. Supaya hati para hakim itu tidak tuli dan terketuk hati nuraninya. Ya, Gimana, Mak? Tunjukkan dong budaya Indonesia begitu. Ini budaya Indonesia. Ya kan? Melestarikan budaya Indonesia. Kalau begitu, Ma, marilah kita berharap dan bergembira agar keputusan hakim itu sudah mewakili keadilan Tuhan. Memang harus Mari bergembira.
Ya, demikianlah pementasan dari kami dan kami panggilkan Saudari Opin. Demikianlah pertunjukan Road Theater. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pementasan yang telah kami laksanakan. Dan mari kita sambut. Ini dia para pemain mencari keadilan. Demonstran Adit, Arka, Andre, Aca, dan Aidan. Yang selanjutnya, orator Hani Andayani, Yos Prabu, dan Tuti New. Para petugas kami panggilkan Aji dan Ponco. Inspektur. Oh maaf, ada yang terlewat. Para asisten hakim. Tuti Morante. Penonton sudah boleh beri tepuk tangan. Dobinda. Lasmi Ocha. Kami lanjutkan Inspektur dan Jaksa Zubir Mustaqim dan Rafiq Aziz. dan para hakim Zaki Indra dan Bahtiar Magor. Dan selanjutnya inilah susunan produksi penata artistik Irman Nisa. Ya boleh wakilannya. Dan penata lampu Zambul Zimbe. Penata musik Ivan Q dan RSJ Salma. Penata kostum dan makeup Naya Arif Makeup. Seberang sana. Oh ya. Properti dan set builder ada Echo dan Wisnu RCS. Ya, ini dia orang-orang yang di belakang panggung yang begitu hebat. Stage manager Dani Ode. Karena beliau sedang sibuk, jadi beliau tidak bisa hadir. Astrada Toto Brando. Pimpinan produksi Haji Yusuf Supriyatna. Dan produser kita ada Ibu Madiastuti New. Sudah di atas panggungnya. Dan yang paling penting dan paling tidak bisa tidak ada adalah sutradara kita yaitu Anto Ristalgi. Ya demikianlah kami mengucapkan terima kasih. Yuk 1, 2, 3. Iya. I love you semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kekurangan kami hari ini. Sampai jumpa di pertunjukan Road Theater tahun depan. Yes. Bye bye. I love you. I love Bagi you. hadirin yang ingin
foto ke atas panggung.